Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berkumpul bersama dan mengadakan evaluasi merupakan cara terbaik untuk meningkatkan hidup dan pekerjaan, usaha maupun karya kita saat ini. Demikian juga yang dilakukan Yesus terhadap para muridnya. Setelah bekerja keras menjalankan tugas perutusan, Yesus mengajak para muridnya untuk menarik diri dan beristirahat sejenak di tempat yang sunyi. Beristirahat dan mengambil jarak dengan apa yang kita kerjakan adalah saat yang penting agar kita bisa melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan dan mengevaluasinya, sehingga kita bisa memperbaiki mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan dan meningkatkan apa yang sudah baik selama ini. Sementara memberi kesempatan para muridnya beristirahat, Yesus tetap menjalankan tugas pelayanannya bagi banyak orang yang mengikuti mereka. Karya Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan rupanya tidak pernah beristirahat untuk terus memenuhi kerinduan, harapan dari manusia yang mencarinya. Mewartakan kebaikan Tuhan merupakan satu keharusan bagi orang-orang yang sungguh mengimani Kristus, mengikuti Kristus. Sebab tugas tersebut merupakan jati diri orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Mewartakan Kristus itu sungguh-sungguh bagian dari hidupnya. Dan itu juga yang dicontohkan oleh Santo Paulus. Dan rupanya ini yang terjadi juga dalam diri Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya. Apapun tantangannya, apapun hambatannya, mereka terus mewartakan Kristus. Kita boleh sebagai manusia beristirahat sejenak, tapi sesudah itu kita harus segera menjalankan tugas tersebut. Beristirahat bukan waktu untuk memperlemah diri, tapi justru sebaliknya untuk meningkatkan kualitas pekerjaan kita, pewartaan kita. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti melanjutkan belas kasih Allah. Demikian juga kita para muridnya. Kita boleh ada saatnya kita letih, lelah, tetapi kelelahan kita
tidak boleh membuat kita terus berhenti, tapi hanya sekedar untuk memulihkan tenaga dan pikiran kita. Persoalan kesulitan kita hadapi dalam pewartaan bisa jadi membuat kita juga lelah untuk mewartakan nama Kristus. Tapi hari ini bersama Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya, mari kita meneruskan pewartaan kita, baik dalam perkataan, sikap maupun tindakan kita.